Pak Ma'ruf Amin, wakil presidennya Pak Jokowi, itu bilang ke menteri-menterinya Pak Prabowo, situasi ini tidak baik-baik saja. pastiku baik-baik saja. Ya, saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih ya. Ini kenapa saya masih pakai baju biru begini? Ya, karena memang ya supaya kelihatan lah bahwa kita lagi ngomongin pemerintah. Pak Ma'ruf Amin, wakil presidennya Pak Jokowi, itu bilang ke menteri-menterinya Pak Prabowo, Situasi ini tidak baik-baik saja. pastiku baik-baik saja. Dibalas tuh sama siapa tuh, grup yang pernah dimunculin Dewa ya. Tapi Pak Ma'ruf Amin bilang ke menteri Pak Prabowo, situasi tidak baik-baik saja. Ini saya bacain ya, nanti habis itu baru saya ulas. Dari kompas.com, Wakil Presiden Wapres ke-13 Ma'ruf Amin memberi wejangan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf pada saat menghadiri acara halal bihalal di rumah Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar Caimin di Kompleks Widya Chandra Minggu 20 April 2025. Saya kira semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu ia berpesan agar para menteri bekerja keras dan mengambil keputusan-keputusan terbaik. Ma'ruf juga berharap agar anak buah Presiden Prabowo Subianto memahami prioritas. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik. Lebih mengutamakan mana yang diprioritaskan terdahulu. Saya kira gitu. Selain itu, Ma'ruf juga mengomentari isu matahari kembar yang muncul setelah Menteri-Menteri Prabowo bertamu ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut dia, pertemuan itu adalah hal wajar di tengah suasana Idul Fitri. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu pun berpesan agar pertemuan itu tidak dispekulasikan lebih jauh. Selain tuan rumah acara dihadiri, halal bihalalnya dihadiri juga oleh para menteri-menterinya Pak Prabowo. Jadi memang sulit ya kalau kita anggap situasi ini baik-baik saja. Ya harga emas sempat 2 juta per gram, rupiah sempat 17.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Kemudian harga-harga juga melambung tinggi, mahal. Parkir aja udah mulai banyak yang minta 6.000. Padahal kan hasilnya 5.000. Padahal tukang parkir kan gitu tuh, pakai jurus 1000 bayangan. Ya, maksudnya dia ngilang tiba-tiba muncul, ngilang tiba-tiba muncul. Gitu. Terus banyak banget memang hal-hal yang memprihatinkan ya. Makanya memang apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf ini sebuah ucapan yang jujur menurut saya, memperlihatkan bahwa kondisi saat ini nggak terlalu oke. Pak Prabowo mesti bayar 800 triliun. Kemarin muter-muter Qatar, bayar utang 800 triliun tuh kalau nggak salah Juni. Kemarin muter-muter Timur Tengah, kalau saya tidak salah cuma dapat sekitar 33 triliun. Itu mau masuk Danantara. Tapi dibandingin asetnya Danantara yang katanya 14.000 triliun, 33 triliun tuh kedengarannya kecil banget gitu. Jadi segitu susahnya gitu duit. Bayangin aja kebutuhannya 800 triliun, dapat investasi katanya dari Qatar kalau saya nggak salah itu 33 triliun, kan masih jauh banget ya. Makanya saya sempat ini kan usulin amnesti umum aja lah, itu para koruptor asal dibalikin duitnya. Jadi
kondisi yang tidak baik-baik saja ini juga memang diperparah oleh komunikasi pemerintah yang nggak oke dengan rakyat ya, walaupun Pak Prabowo beberapa kali berusaha untuk memperbaiki itu. Kan kalau teman-teman lihat ya di Jangkrik Bos Alahensa, itu kan keluhan-keluhan masyarakat kan banyak ya. Ada tukang kelontong keliling yang sudah sulit sekali berjualan karena perkembangan teknologi komunikasi ya. Jadi ada jualan online dan lain-lain ya. Dia kesulitan untuk itu ya. Jangan kemudian kita bilang ya lu sih syukur nggak bisa beradaptasi, nggak bisa bersaing, nggak gitu juga. Mungkin dia nggak punya akses untuk mendapatkan teknologi komunikasi yang bisa membuat dia jualan online gitu. Terus kemudian nah ini menariknya, di Jakarta kondisi ekonominya menurut teman-teman yang berjualan di jalan itu memang susah. Tapi mereka percaya kalau di daerah itu lebih susah lagi. Jadi kalau disuruh milih, kan saya nanya tuh, misalnya dapat uang 10 juta, 20 juta gitu, pulang ke kampung, atau mendingan nggak usah dikasih duit tapi di Jakarta aja. Ya memang mereka banyak jawab ya pengennya sih dikasih duit tapi tetap stay di Jakarta, karena di daerah nggak ketahuan gitu mau jualan apa. Dan ini satu lagi sebuah fakta menarik, pada saat Lebaran kemarin memang diakui kosong tuh yang mudik. Hotel-hotel di Solo kalau saya tidak salah hanya akupansinya hanya 50-60%, hotel-hotel di Jogja juga 50-60%, padahal biasanya kan memang penuh ya, bahkan kesulitan mendapatkan hotel. Nah ini teman-teman kalau mau ngomongin mudik, kemarin juga kita ngeluarin hasil survei itu Kedai Kopi, nanti dicek aja di websitenya kedaikopi.co atau YouTube-nya Kedai Kopi ya. Kedai Kopi itu kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, sebuah lembaga survei ternama di Indonesia. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, apa yang harus kita hadapi? Yang pertama, kalau yang sudah punya pekerjaan, jangan mengundurkan diri, jangan resign, stay aja di kerjaan itu. Susah, senang, suka, duka, enak, gak enak, ya emang itulah kondisi Indonesia saat ini. Tapi kalau misalnya nih, saya baru tadi pagi tuh ngasih tahu temen, gue mau resign aja karena kantor gue cuma mau ngegaji gue 40% dari gaji yang gue terima gitu, yang seharusnya gue terima. 40% tuh berapa? Dia bilang 5.450.000 rupiah. Itu katanya di bawah UMR Jakarta. Tapi terus saya tanya ke dia, kalau resign, terus mau apa? Ya usaha sendiri. Lah kan udah tahu kalau kondisi ekonominya lagi susah. Terus mau usaha apa? Ya apa aja, ya nggak boleh begitu. Jadi kalau menurut saya, teman saya itu saya nasihati tetap stay aja di perusahaannya. Walaupun menerima gaji 5.450.000 itu, karena kalau dia resign, mengundurkan diri, dia nggak punya apa-apa. Kalaupun usaha, kecil kemungkinannya dia bisa dapat 5.400.000 tuh per bulan. Ya, saya nggak bermaksud menghakimi rezeki orang lah, tapi ini sebuah pemahaman atau masukan aja buat teman saya bahwa kesabaran revolusioner kalau kata Ibu Mega itu diperlukan bagi kita rakyat Indonesia dalam menghadapi situasi Indonesia seperti sekarang. Apakah hanya Indonesia saja? Unfortunately kelihatannya iya. Saya baru baca tuh Lego itu baru buka pabrik di Vietnam, lagi-lagi tidak di Indonesia. Wah, Bang Hensa ini terlalu melebih-lebihkan. Buktinya kemarin yang mau antri iPhone 16 banyak banget. Masa kayak gitu dibilang ekonomi Indonesia nggak baik-baik aja?
Ya Om, yang ngantri iPhone 16 tuh berapa orang? Di-compare dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, 280 juta. Jadi nggak apple to apple. Dan kita nggak tahu juga kan uang yang dari mana itu. Dari pinjol kah, dari utang kah, dari jual mobil kah? Nggak tahu juga. Tapi saya setuju sama Pak Ma'ruf Amin. Situasi tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti akhirnya kemudian kita hanya menyalahkan pemerintah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjadi bangsa Indonesia lagi, ya, atau kembali ke kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, bergotong royong, hulupis kontul baris, bersama-sama kita menghadapi situasi ini, dan bersama-sama juga kita menjaga Indonesia supaya bisa kinclong. Itu dirampas undang-undang perampasan aset segeralah ditandatangani, ya saya setuju. Tapi ini kelihatannya KUHAP dulu, di KUHAP baru Polri gitu ya kali ya, baru kemudian masuk ke undang-undang aset itu. Tapi mudah-mudahan bisalah. Apapun itu kita perlu ada pemasukan, ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Tetap di YouTube Henry Satrio Official dan Jangkrik Bos Salah Hensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.